Tolong. Tolong. Paman. Kau. Kalau mau menyalahkan, salahkan dirimu yang menikahi Fu Chenyuan. Kakek bilang, asal pernikahannya genap sebulan, dia bisa mewarisi seluruh harta keluarga Fu. Kau harus mati. Bunuh aku. Chenyuan tidak akan membiarkanmu. Aku takut sama dia, kau hanya kambing hitam. Apa katamu? Orang yang kucintai selalu Shen Wan Er. Semua yang kulakukan pada Shen Qinghuan juga untuk melindungi Wan Er. Begitu dapat hak waris, aku akan segera menceraikan Shen Qinghuan dan menikahi Wan Er. Fu Chenyuan. Aku terlahir kembali. Qinghuan, ayah mau bicara sesuatu denganmu. Ayah tidak akan berbelit-belit. Perjodohanmu dengan Direktur Fu, serahkan saja pada adikmu. Masuk keluarga kaya itu seperti masuk laut dalam. Ayah juga memikirkanmu. Kakak, ini semua salahku. Dulu aku selalu merebut milikmu. Aku minta maaf, tapi aku benar-benar mencintai Kak Fu. Asal kau setuju menyerahkan Kak Fu padaku, apapun syaratmu, aku terima. Aku terlahir kembali ke hari Shen Wan Er dan Shen Tianzang memaksaku untuk menyerahkan Fu Chenyuan. Di kehidupan sebelumnya, mereka memaksaku untuk menyerahkan perjodohan itu. Tapi aku tidak pernah setuju. $1 miliar. Cairkan semua sahamku di perusahaan Shen. Aku akan menyerahkan posisi Nyonya Fu. Kau serius? Sebelum malam ini, aku harus lihat uangnya masuk. Uangnya akan segera masuk. Tapi yang mau dinikahi Direktur Fu adalah kau. Perkawinannya tinggal 3 hari lagi. Kau harus merahasiakan ini. Tenang saja. Kalau uangnya sudah masuk, aku akan bekerja sama sampai akhir. 3 hari ke depan, kau harus bersikap baik dan fokus menemani Direktur Fu berakting. Jangan pergi kemana-mana. Kakak, Kak Fu sangat mencintaimu. Kau rela menyerahkannya padaku? Kau tidak akan menyesal, kan? Dulu, aku juga kira Fu Chenyuan sangat mencintaiku. Dialah yang menerangi hidupku yang suram. Mulai hari ini, Shen Qinghuan adalah tunanganku. Tapi aku tidak menyangka semua kebahagiaan ini ternyata adalah kebohongan yang dia rajut untukku. Begitu dapat hak waris, aku akan segera menceraikan Shen Qinghuan dan menikahi Wan Er. Tenang. Aku sama sekali tidak menyesal. Coba rasakan. Gimana? Enak. Kamu cuman tumbal. Fu Chenyuan. Karena yang kamu cintai adalah Shen Wanwan, maka aku akan mengabulkan keinginanmu. Kenapa? Aku mau kasih tahu Qinghuan, jadwal foto pernikahan sudah ditentukan, tapi teleponnya tidak bisa dihubungi. Jangan-jangan terjadi sesuatu. Apa yang bisa terjadi padanya? Chenyuan, Qinghuan adalah tunanganmu. 3 tahun ini, Qinghuan tulus padamu. Berani kamu bilang, tidak ada sedikit pun perasaan padanya? Tidak ada. Aku menikah dengan Qinghuan hanya sementara. Wanwan pernah menyelamatkan nyawaku. Aku cinta Wanwan. Budi adalah budi, cinta adalah cinta. Ibu harap kamu bisa membedakannya. Ibu, orang yang kucintai selalu Wanwan. Ibu jangan repot-repot mengkhawatirkanku. Aku ada urusan, duluan ya. Kamu, anak ini, mulutnya bilang tidak peduli. Tapi tetap saja buru-buru pergi ke keluarga Shen.
Mencintai seseorang tidak bisa disembunyikan. Kenapa kamu tidak angkat telepon? HP-nya habis baterai. Ada apa? Habis baterai si Batana. Tuh cuci balik ya. Kamu ngapain bawa-bawa koper? Shen Qinghuan, kamu lagi ngapain bawa-bawa koper? Nggak ada apa-apa. Ini semua barang-barang yang mau dibawa ke rumah keluarga Fu setelah menikah. Kayaknya aku yang kebanyakan mikir. Shen Qinghuan mati-matian sama aku. Dia bisa pergi kemana lagi kalau bukan sama aku? Urusan kayak gini biar pembantu aja yang urus. Aku lihat wajahmu pucat banget. Foto pernikahan. Nggak apa-apa. Ikuti rencana aja. Oke, kalau gitu besok kita ajak Wanner bareng. Ternyata semua kebetulan dan sekaliannya dia ada maksud tersembunyi. Kalau camping, rame-rame baru seru. Ajak Wanner aja. Aku siapin beberapa set gaun pengantin lagi. Nanti kita ajak Wanner coba-coba bareng. Kita ajak Wanner bareng aja. Kita kan mau pilih cincin tunangan. Kenapa harus? Kak Fu bilang, sekalian nyiapin beberapa model buat aku juga. Wanner suka foto-foto. Rame-rame juga lebih seru. Boleh juga. Kamu yang paling ngerti. Kak Fu, Kak Fu, Wanner, kamu datang. aku sengaja datang buat berterima kasih. Terima kasih sama aku. Berkat kamu yang kasih aku kantong wewangian buat tidur ini. Akhir-akhir ini tidurku jauh lebih nyenyak. Bukan barang yang aneh-aneh. Asal kamu suka aja. Qinghuan, nanti siapin lagi yang lebih banyak. Fu Chenyuan, kamu tahu nggak? Aku jahit kantong wewangian ini buat kamu butuh usaha dan perhatian sebesar apa. Untungnya, tinggal 3 hari lagi bisa bebas. Pengantin wanita itu duduk di pangkuan pengantin pria, lalu gunakan lengan untuk merangkul leher pengantin pria. Qinghuan, hari ini kamu cantik sekali. Dekatkan sedikit pengantin wanita sorot mata sedikit lebih mesra. Bukankah dia yang paling menantikan untuk foto prewedding denganku? Kenapa terlihat murung? Rasanya kok aneh ya? Kakak kamu terlalu kaku. Kak Fu, aku punya banyak pengalaman foto. Bagaimana kalau aku tunjukkan caranya pada kakak? Shen Wan-er, kamu memang tidak mengecewakanku. Qinghuan, kalau tidak, biarkan Wanner. Baiklah, Aneh ya kenapa Shen Qinghuan langsung setuju? Kalau dulu pasti dia akan ngambek. Ya sudah, bersiap, kita beri contoh pada pengantin wanita. Bagus, sangat bagus. Kakak sudah bisa? Oke, satu lagi. Yang tidak tahu pasti mengira mereka berdua yang menikah. Lihatlah pengantin pria sorot matanya yang penuh kasih sayang tidak seperti pura-pura. Fu Chenyuan, kamu benar-benar membuatku jijik. Qinghuan. Kak Fu, jangan panik. Mari kita cari secara terpisah. Kakak pasti belum pergi jauh. Kakak, kenapa kamu lari? Ada apa? Melihat aku terlalu dekat dengan Kak Fu, jadi tidak senang ya? Lepaskan. Bukannya sudah setuju untuk menyerahkan perjodohan ini padaku? Hanya sedikit godaan seperti ini. Sudah tidak tahan? Lepaskan. Sandiwara ini belum selesai. Ayah bilang, Kamu harus menjalani semua proses sebelum menikah. sampai tuntas. Lepaskan. Kalau kamu halangi lagi, aku tidak akan menyerahkan pernikahan ini. Kamu tidak boleh pergi kemanapun. Shen Qinghuan, apa yang kamu lakukan? Kak Fu, Shen Qinghuan, kenapa kamu memukulnya? Hari ini yang mengajak foto adalah kamu. Lalu diam-diam pergi begitu saja. Sekarang yang memukul orang juga kamu. Shen Qinghuan, sejak kapan kamu menjadi sejahat ini?
Kak Fu, jangan salahkan kakak. Mungkin dia hanya sedang tidak mood saja. Wan kamu terlalu baik hati, Shen Qinghuan. Hari ini bagaimanapun juga, kamu harus minta maaf pada Wan Aku tidak. Kamu yang tidak mau mengakui kesalahan, jangan salahkan aku. Tampang yang kuberikan ke Shen Wan itu. Kamu juga sudah membalasnya untuk dia. Aku boleh pergi sekarang kan? Shen Qinghuan, sikap apa ini? Lepaskan. Kamu kenapa sebenarnya Qinghuan? Lepaskan. Kakak, jangan cari gara-gara. Kakak, lepaskan. Minggir, Aduh, Wan Wan aku antar kamu ke rumah sakit. Kalau Wan sampai kenapa-kenapa, aku tidak akan berakhir baik denganmu. Shen Qinghuan ini benar-benar keterlaluan. Kak Fu, untung aku cepat-cepat menerjang dan menghentikannya. Kalau tidak, khawatirnya kakak akan mendorongmu jatuh. Untung yang terluka bukan kamu. Chen Yuan. Sifat buruk Qinghuan ini. Sebagai ayahnya, aku sungguh... Lihat, Kali ini dia yang salah. Aku tidak akan memaafkannya dengan mudah. Keluar. Kamu mau apa? Lepaskan aku. Lihat apa yang kau lakukan. Kaki Wan hampir patah. Dia yang menyerang duluan. Kau... Shen Qinghuan, kapan kau jadi sekejam ini? Awalnya aku mau kasih kau kesempatan. Tapi kalau kau tetap begini, jangan salahkan aku nanti. Fu Chenyuan, apa yang kau mau lakukan? Kau terus-terusan menguji batas kesabaranku. Hari ini, aku harus memberimu pelajaran. Lepaskan. Kau sudah berbuat salah. Harus tanggung konsekuensinya. Chenyuan, kumohon, jangan potong. Kak Fu, lepaskan kakak saja, jangan karena aku. Hubunganmu dengan kakak jadi rusak. Kamu tidak tahu, kakak sangat menghargai rambutnya. iya. Bagaimana kalau kita hentikan saja? Dia melukai Wan aku sama sekali tidak akan melunak. Cuma beberapa helai rambut, tidak akan mati. Shen Qinghuan, ini yang pantas kamu dapatkan. Tahan dia, lanjutkan.
Cuman beberapa helai rambut, tidak akan mati. Ini yang pantas kamu dapatkan. Qinghuan, batasku adalah 1 asal kamu tidak menyentuhnya. Selain itu, aku bisa memenuhi semua keinginanmu. Qinghuan, kuharap kamu bisa mengingat pelajaran ini. Henry baru saja. Henry Gunawan karena penyadapan ilegal, ditangkap karena rahasia inti grup. Bersalahkan. Bersalahkan kamu karena menikahi Fu Chenyuan. Apa? Bagus sekali. Aku sudah menyelidiki begitu lama. Tidak menemukan kelemahannya. Cepat, kamu periksa. Siapa yang mengurus ini? Qinghuan, Qinghuan, aku tahu kamu masih membenciku. Tapi tidak apa-apa, nanti. Aku masih punya banyak kesempatan untuk menggantimu. Fu Chenyuan, kamu pernah di saat aku paling lemah. Memberiku keberanian untuk hidup. Kebaikan ini sekarang sudah lunas dibayar. Besok, kamu bisa tenang. Pergi menikahi Shen Wanher. Semoga ini yang benar-benar kamu inginkan. Syukurlah. Qinghuan kali ini tidak akan terlibat. Apa yang akan kamu lakukan sekarang, pernikahan ini? Kejadiannya tiba-tiba, tidak bisa menjamin tidak ada risiko potensial lain. Untuk keselamatan Wanner, pernikahan berlangsung seperti biasa. Asal menikahi Qinghuan, kamu anak yang bodoh. Lambat laun akan melihat hatinya sendiri. Tuan Fu, Silakan masuk. selamat. Selamat ya, selamat Tuan Fu, selamat. Selamat tinggal, Fu Chenyuan. Bukan? Maksudnya, tidak akan bertemu lagi. Pengantin perempuan sudah datang. Qinghuan, akhirnya kita... Ini cincin pernikahan aku dan Qinghuan. Tidak mungkin, tidak mungkin. Qinghuan ada di depan mataku. Qinghuan. Kok kamu? Bagaimana dengan Shen Qinghuan? Qinghuan. Kenapa kamu? Di mana Shen Qinghuan? Kak Fu, kakak dia, kakaknya kabur karena membatalkan pernikahan. Apa katamu? Pengantin perempuannya kabur. Astaga, keluarga Fu kali ini benar-benar kehilangan muka. Chenyuan, Wan'er tidak kalah dari Qinghuan. Anak ini selalu memikirkanmu. Lihat.
Tidak, Qinghuan belum pergi jauh. Qinghuan belum pergi jauh. Dia belum pergi jauh. Direktur Fu. Kak Fu, kamu tidak bisa meninggalkanku. Kak Fu, Direktur Fu. Kak Fu, Shen Qinghuan. halo, nomor yang Anda hubungi. Halo, nomor yang Anda hubungi. Shen Qinghuan, kamu jadi berani ya? Berani kabur dari pernikahan. Sementara ini tidak dapat dihubungi. Kau jangan harap bisa lolos dari genggamanku. Shen Qinghuan berhenti. Kau gila, tidak takut mati? Shen Qinghuan. Shen Qinghuan berhenti. Fu Chenyuan, kamu benar-benar serakah. Ancaman Shen Wan-er sudah hilang. Kamu masih tidak mau melepaskanku. Sandiwara ini benar-benar berakhir. Mulai sekarang, aku hanya hidup untuk diriku sendiri. Shen Qinghuan, kamu sangat mencintaiku. Bagaimana bisa kamu tega pergi? Qinghuan, Qinghuan, Kak Fu, akhirnya kau sadar. Aku sampai kaget setengah mati. sudah ketemu dia belum? Dia di mana? Kak Fu, kakak pergi. Dari awal dia memang tidak pernah berniat menikah denganmu. Tidak mungkin. Qinghuan sudah 3 tahun bersamaku. Tidak pernah meninggalkanku sehari pun. Pasti karena aku memotong rambutnya. Masih marah sama aku. Kau cari, bawa dia ke sini. Aku mau tanya langsung padanya. Kak Fu, masih belum mengerti juga? Kakak bukan cuma sekadar iseng. Dia sudah lama merencanakan untuk kabur dari pernikahan ini. Tidak, aku tidak percaya. Chenyuan, lihat. Dia tidak cuma kabur. Dia juga membawa kabur uang grup Shen dalam jumlah besar. Sejumlah uang yang sangat besar. Dari awal, dia sudah mengincarmu. Mengincar keluarga kita, keluarga Shen. Shen Qinghuan, bukannya kau selalu bermimpi ingin menikah denganku? Kenapa? Kenapa kau perlakukan aku seperti ini? Kenapa kalian tidak beritahu aku lebih awal? Ini, kami juga baru tahu di hari pernikahan. Baru sadar dia dan uangnya hilang bersamaan. Shen Qinghuan, padahal aku, setelah krisis Fu Group teratasi, tetap bersikeras menikahimu. Ingin memberimu kompensasi yang layak. Apa aku belum cukup baik padamu? Apalagi yang kurang? Kak Fu, kakak tidak mau kau. Aku yang mau. Aku yang menggantikannya dengan sukarela. Aku tidak bisa membiarkanmu jadi bahan tertawaan seluruh kota. Lagi pula aku benar-benar menyukaimu. Chenyuan, Wan-er ini demi kamu. Sampai reputasi pun dia korbankan. Kemarin kau pingsan di pinggir jalan. Juga Wan-er yang segera mengejarmu, menemukanmu, dan menemanimu sepanjang malam. Iya. Bukannya yang ingin kau nikahi dari awal memang Wan-er? Ini bukan pertama kalinya dia menyelamatkanku.
Tadi siapa yang menyelamatkanku? Dia. Wan kau yang menyelamatkanku lagi. Sekarang krisis keluarga Fu sudah berakhir. Akhirnya aku bisa menikahinya secara terbuka. Tapi kenapa ya? Rasanya hatiku terasa hampa. Kakak Fu, kalau kakak sekarang ingin mencari kakak perempuanku kembali, aku akan mundur dengan baik-baik. Wan kamu tidak perlu mundur. Aku akan mengadakan pernikahan untukmu. 10 bahkan 100 kali lebih megah dari pernikahan kemarin. Benarkah? Kakak Fu, kakak akhirnya menerimaku. Aku sangat senang. Shen Qinghuan, kalau sudah pergi, jangan kembali lagi. Ini pilihanmu sendiri, jangan menyesal. Bu Siti, Tuan muda, minyak wangi untuk tidurku di mana? Kamu tidak tahu? Aku tidak bisa tidur kalau tidak mencium aromanya. Tuan muda, lupa ya. Kantong wangi itu bukannya sudah Tuan berikan kepada Nona Waner. Kalau begitu beli lagi saja. Kantong wangi itu dibuat oleh Nona Qinghuan dengan ramuan obat tradisional yang diracik ketat. Dan dijahit sendiri olehnya, tusuk demi tusuk. Sepertinya tidak ada yang jual. Ternyata kantong wangi itu buatannya sendiri. Terima kasih ya, sudah memberiku kantong wangi untuk tidur ini. Belakangan ini tidurku jauh lebih nyenyak. Bukan barang yang langka, asal kamu suka. Qinghuan, nanti buatkan lagi beberapa. Baik. Bagaimana kondisi tubuhmu? Kok wajahmu masih pucat begini? Sudah jauh lebih baik. Kalau sudah sembuh, segera cari dan bawa pulang menantuku itu. Mencarinya buat apa? Dari awal yang mau kuminta adalah Waner. Dia pergi justru bagus. Kamu mau bikin aku mati marah ya? Ini bukan sup yang biasa kuminum setiap pagi. Supku mana? Di mana supku? Kamu jadi bingung ya? Selama 3 tahun ini, sup yang kamu minum setiap hari semuanya direbus sendiri oleh Qinghuan setiap pagi. Benar-benar penuh perhitungan. Apa yang kamu omongkan? Pertama dupa penenang, sekarang supku lagi. Dia cuma ingin membuatku terbiasa dengan semua ini. Membuatku merasa tak bisa lepas darinya. Chen Yuan, apa maksud ucapanmu? Kamu tahu tidak, Qinghuan bangun jam 4 atau 5 subuh setiap hari? Untuk menyiapkan sup ini untukmu. Merebus sup ini butuh waktu 2-3 jam. Dia berdiri di samping kompor menjaga, tidak beranjak sedikit pun. Qinghuan, demi kesehatanmu. Sehari-hari mempelajari buku pengobatan di rumah. Catatannya saja sudah setebal itu. Selama 3 tahun ini, sup yang kamu minum setiap hari, semuanya khusus dia buat untuk menguatkan tubuhmu. Coba rasakan. Bagaimana? Enak. Qinghuan sangat mencintaimu. Kenapa sampai kabur dari pernikahan? Apa sebenarnya yang kamu lakukan? Kamu menyakiti hatinya. Kamu kehilangan orang yang paling mencintaimu. Kamu tahu tidak? Mencintaiku? Kalau dia mencintaiku, tidak akan kabur dari pernikahan.
Apalagi pergi diam-diam tanpa sepatah kata. Kakak Fu, Wan kamu datang. Kakak Fu, aku tahu. 3 tahun yang lalu, kakak setiap pagi merebuskan sup untukmu. Kedepannya, aku akan melakukan yang lebih baik. Ini yang aku rebus pagi ini untukmu dengan tanganku sendiri. Kakak Fu, coba rasakan. Kak Fu, coba. Oke. Oke, enak. Kak Fu, Ibu tua, bagaimana kalau aku pindah ke sini aja yuk? Dengan begitu, aku juga bisa lebih gampang jagain kalian setiap hari. Apa? Oke. Terima kasih Kak Fu. Sudahlah. Sebentar lagi ada tamu penting yang datang. Kue dan teh untuk tamu, yang biasanya dibuat sendiri sama kakakmu. Karena kamu mau pindah ke sini, ya sudah, serahkan saja padamu. Kue dan teh? Kenapa? Jangan-jangan kamu nggak bisa bikin. Salahku juga otakku ini. Mana mungkin dia bisa dibandingin sama Ching Huan? Bu. Nggak boleh. Aku nggak boleh bikin ibu tua merasa. Aku nggak sebagus Shen Ching Huan. Ibu tua, nggak masalah. Ibu serahkan saja padaku. Bagus. Tapi ingat ya, tamunya itu lambungnya nggak bagus. Nggak boleh makan makanan yang manis, berminyak, atau lengket. Kue yang kamu buat harus lumer di mulut. Dan yang paling penting, harus rendah gula, tapi nggak boleh pemanis buatan. Teh yang disajikan juga harus yang segar dan nggak bikin enek. Nggak boleh ada rasa sepat sedikit pun. Bu. Ibu ini sengaja nyusahin orang ya? Ibu nggak tahu. Dulu waktu King Huan masih di sini, dia bikinnya bagus banget. Cepat siapin. Baik. Cuman beberapa potong kue. Masa mau bikin aku kewalahan? Beli di luar? Percaya aja, nggak mungkin lebih jelek dari yang dibuat Shen Ching Huan. Wan. Nggak nyangka kue buatanmu ternyata enak banget ya. Kak Fu, kalau Kak Fu suka, nanti aku bikinin setiap hari. Hah, Shen Wan, berani-beraninya kamu nipu aku pakai yang beli di luar. Dia tahu dari mana. Ibu, jangan-jangan ada kesalahan? Nyonya tua, Anda salah paham. Ini benar-benar buatan tanganku sendiri. Kamu pikir aku sudah pikun? Aroma bunga osmanthus ini menusuk hidung. Jelas-jelas pakai esens. Ching Huan selalu pakai bahan terbaik, rasanya jauh berbeda. Kamu pikir aku tidak bisa membedakan? Wanar, apa ini benar kamu beli di luar? Kak Fu, Nyonya tua. Aku tidak sengaja menipu kalian, hanya waktunya terbatas. Aku takut kamu... Kalau tidak bisa bikin, bilang saja. Kue dan teh seperti ini, bagaimana bisa disajikan ke tamu? Bodoh. Ibu, ini kan cuma kue-kue kecil. Paling-paling lain kali suruh koki saja yang buat. Masa bisa sama? Menjamu tamu dipersiapkan sendiri, baru terlihat tulus. Waktu Ching Huan masih di sini, dia tidak pernah mengecewakanku. Tidak seperti ini, tidak pantas dipertontonkan. Maaf, Nyonya tua.
Aromanya kurang, warna tehnya keruh, saat diminum terasa sepat. Teh putih kualitas terbaik dirusak semua olehmu. Kamu benar-benar tidak ada apa-apanya dibandingkan kakakmu. Kak Fu, ini salahku. Sepertinya Nyonya Tua tidak bisa menerimaku. Ibuku bicaranya belak-belakan. Jangan kamu masukkan ke hati. Shen Qinghuan baru saja pergi. Dia butuh waktu untuk menerimamu. Aku mengerti, Kak Fu. Aku akan berusaha lebih baik lagi. Nenek tua bangka. Walaupun kamu tidak suka aku, kamu harus tahan. Barang-barang Shen Qinghuan sudah dikemas semua. Semuanya ada di sini. Apa-apaan ini? Ini jimat keselamatan yang didapatkan Nona Qinghuan. Buang semuanya. Nona kedua, jimat keselamatan ini tidak boleh dibuang. Ini didapatkan Nona Qinghuan dengan susah payah. Tuan muda sangat menyayanginya. Aku suruh buang, ya buang saja. Banyak sekali omongannya. Tapi tidak mau buang, ya? Wan Er yang biasanya penurut, ternyata memiliki sisi yang kasar dan menakutkan. Kak Fu, aku tidak sengaja. Kamu tidak apa-apa. Ada apa ini? Aku takut kamu sedih melihat barang peninggalan kakakmu. Jadi aku berniat menyuruh pelayan membereskan dan membuangnya. Dia tidak hanya tidak membereskan, tapi juga membantah terus dan menggangguku. Bu Siti, kedepannya apapun yang dikatakan Wan Er, kalian lakukan saja. Jika ada yang berani tidak menghormati Wan Er lagi, bereskan barangmu dan pergi, termasuk kamu. baik, Tuan muda. Kenapa jimat keselamatanku ada di sini? Demi Buddha, saya dengan sujud dan bersembahyang mendaki gunung ini. Ketulusan hati saya, langit dan bumi menjadi saksi. Saya hanya mohon Yang Mulia melindungi tunangan saya, Fu Chenyuan, agar sepanjang hidupnya selamat dan lancar. Cukup, Shen Qinghuan. Kamu kekanak-kanakan amat. Chenyuan, lihat. Sudah kubilang, pasti akan kudapatkan untukmu. Aku tidak mau. Jimat keselamatan dari kuil ini sangat manjur. Kenapa kamu sampai seperti ini? Sudah tidak sakit lagi? Dasar, bego banget sih. Jangan seperti ini lagi lain kali. Asalkan bisa memohon keselamatanmu, keluar darah sebanyak apapun itu sepadan. Kakak, Fu, ini bukan barang bagus, buang saja. Wan Er, kamu mau apa? Kakak Fu, kamu ditipu kakak. Ini bukan barang bagus, ini barang jahat yang bisa celakakan orang. Wan Er, apa yang kamu bicarakan? Ini benar. Waktu kecil, kakak memaksaku untuk memasukkan jimat serupa ke dalam tas seorang teman sekelas. Dan tak lama kemudian, teman itu mengalami kecelakaan. Wan Er, kenapa kamu berbohong? Dari kecil sampai besar, kakak sering menggunakan cara ini untuk mencelakai orang. Dia ingin mencelakaimu. Cukup. Jangan lanjutkan lagi. Kakak Fu, semua ini demi kebaikanmu. Shen Qinghuan bersujud dan bersembahyang, memohon keselamatanku. Tapi kamu dengan segala akal bulusmu, ingin menghancurkan semua ini. Masih bilang ini demi kebaikanku? Gadis baik yang menyelamatkanku dulu, kok bisa berubah jadi begini? Di masa sebelum pernikahan ini, lebih baik kamu pulang dulu ke keluarga Shen. Kakak Fu. Shen Qinghuan, kamu sudah berbuat banyak untukku.
Bagaimana bisa pergi begitu saja? Kamu lari kemana saja? Nona Shen, tak disangka, Anda adalah pemenang medali emas kompetisi desain produk internasional 3 tahun lalu. Anda tahu, konsep desain Anda saat itu sangat terkenal pada masanya. Kalau bukan karena jeda karier selama 3 tahun ini, sekarang Anda pasti pemimpin di industri ini. 3 tahun ini, meski saya tidak bekerja, tapi kemampuan saya tidak hilang. Lihat, ini yang saya desain baru-baru ini. Sebuah kantong wewangian bantu tidur. Di dalamnya ada gaharu untuk menenangkan pikiran, lavender, dan chamomile, serta tanaman herbal lainnya. Semuanya bahan-bahan alami. Aromanya menenangkan, sangat membantu untuk tidur. Saya baru-baru ini sudah mulai mengurus studio saya sendiri. Jika bisa bekerja sama dengan grup setiawan, produk ini pasti bisa cepat menguasai pasar. Nona Shen, saya pribadi sangat mengagumi Anda. Hanya saja ada aturan ketat dari atasan. Calon mitra kerjasama harus orang yang punya nilai pasar. Saya benar-benar minta maaf. Baik. Showbiz tumain ngisi. Manajer. Boleh saya lihat? Bahan-bahannya sangat ilmiah. Desainnya juga sangat cerdik. Kalau ini diluncurkan ke pasar, pasti akan laris manis. Anda, apa maksudnya ini? Nona Shen, merupakan kehormatan bekerja sama dengan Anda. Nona Shen, selamat. Manajer kita ini benar-benar membuat pengecualian bekerja sama dengan Anda. Terima kasih. Saya pasti akan berusaha keras. Dasar cewek ini jadi jagoan. Bekerja sama dengan grup setiawan membuka studio miliknya sendiri. Kalau CEO Fu tahu dia ada di Kota Jaya, lalu berubah pikiran padanya. Tidak boleh. Aku tidak bisa tinggal diam lagi. Kak Fu, hanya karena aku menyentuh jimat keselamatan yang diberikan Shen Qinghuan padanya, langsung mengusirku dari keluarga Fu. Di hatinya, sama sekali belum melupakan Shen Qinghuan. Terus gimana? Besok, grup setiawan mengadakan pesta ulang tahun. Menjamu para tokoh ternama Kota Jaya. Sebagai mitra kerja sama setiawan, dia pasti akan hadir. Nanti, aku akan cari cara untuk membuat Kak Fu benar-benar putus asa. Kamu baik-baik saja? Lah, kamu tidak budak apa-apa. Tidak. Shen Qinghuan. Shen Qinghuan. Shen Qinghuan, aku belum sempat bertindak, kau sudah memberi keuntungan besar pada Fu Chenyuan. Baru berapa lama kau meninggalkanku, langsung merangkul pria lain? Kau kabur dari pernikahan? Apakah karena sudah berhubungan dengannya? Hubungan apa ini? Fu Chenyuan, jangan asal bicara, dia atasanku. Lepaskan. Fu Chenyuan. Dia suruh kau lepaskan. Kau tidak mengerti. Kak Fu. Fu Chenyuan, aku sudah tidak ada hubungan sama sekali denganmu. Bukannya kau sudah menikahi Shen Wan Er? Hubungannya terlalu rumit.
begitu, jangan ganggu aku lagi. Sudah menikah? Masih mengganggu mantan pacar? Memalukan sekali. Kenapa melihat Shen Qinghuan bersama pria lain? Terasa sangat menyakitkan? Kak Fu, kakak sudah punya pacar baru. Lihat saja cara mereka, pasti sudah lama. Jangan pikirkan dia lagi, tidak layak. 1R. Aku ingin sendirian dulu. Shen Qinghuan. Lari apa? Shen Qinghuan lari terus kenapa? Fu Chenyuan. Lepaskan. Shen Qinghuan. Kamu ikut aku pulang. Pulang? Pulang untuk terus menerima penghinaanmu? Fu Chenyuan. Kalau kamu cinta Shen 1R, jangan terus mengejar-ngejar aku lagi. Tidak. Aku dan 1R belum menikah secara resmi. Hal yang dulu itu salahku. Kamu jangan cari masalah lagi. Kamu ikut aku pulang, aku akan memberimu kompensasi. Tuan Muda Fu, aku mustahil ikut kamu pulang. Kumohon jangan berakting di sini. Kamu pikir aku sedang berakting? Kalau tidak, orang egois sepertimu Shen Qinghuan. Kenapa sudah berusaha keras seperti ini? Dia masih tidak bisa melupakanmu? Fu Chenyuan. Jangan paksa aku membencimu. Fu Chenyuan. Sebenarnya kamu sedang apa? Halo Kak Fu, aku agak kedinginan sekarang. Bisa tolong ambilkan jaket untukku dari mobil? Aku ada di pinggir kolam renang. Shen Qinghuan. Aku sudah melihat semuanya. Jelas-jelas kamu yang mengalahkan Kak Fu. Kenapa sekarang kamu merayunya lagi? Sungguh keterlaluan. Aku sudah bersama Kak Fu. Aku peringatkan kamu, jauh-jauh darinya. Perkataan itu seharusnya kamu katakan pada Fu Chenyuan. Suruh dia jangan macam-macam lagi. Shen Qinghuan, kenapa kamu tidak pergi jauh-jauh? Aku mau kamu pergi dari kota Jaya. Jangan pernah muncul lagi. Kenapa aku harus pergi? Kamu mau apa? Ini kamu yang memaksaku? Ini karenamu memaksaku. One-er. Kak Fu, tolong aku. Ada yang jatuh ke air. Cepat panggil bantuan. Kak Fu, tolong aku. Kak Fu, tolong aku. Kenapa ya, lihat Shen Qinghuan berenang, aku merasa familiar?
Aku cuma pergi sebentar kok. Aku baik-baik saja. Kak Fu, kakak yang mendorongku ke bawah. Shen Qinghuan, kenapa kamu selalu menyusahkan Wan Er? Direktur Fu, buka matamu dan lihat baik-baik. Qinghuan juga korban. Kamu tidak punya bukti, kok bisa menuduh sembarangan? Kak Fu, tolong aku. Wan Er naik dulu. Airnya dingin. Ayo berenang ke atas dulu. Kak Fu, aku tidak bisa berenang. Apa katamu? Kamu tidak dengar? Dia bilang dia tidak bisa berenang. Kalau tidak segera ditolong, nanti dia tenggelam. Tidak mungkin, tidak mungkin. Tidak mungkin. Mana mungkin kamu tidak bisa berenang? Kak Fu, tolong aku. Apa katamu? Mana mungkin kamu tidak bisa berenang? Ulangi lagi, kamu tidak bisa berenang. Kak Fu, kamu kenapa? 3 tahun lalu, orang yang menyelamatkanku di kolam renang 3 tahun lalu bukan kamu. Orang yang menyelamatkanku di kolam renang 3 tahun lalu, bukan kamu. Orang yang menyelamatkanku 3 tahun lalu. Siapa sebenarnya? Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Menyelamatkan orang apaan? Bapak Fu, cepat selamatkan dia. Bapak Xiao, aku bisa sendiri. Tidak apa-apa. Tahan dulu sebentar ya. Bajunya akan segera dikirim. Mengapa dia begitu baik padaku? Kedalaman yang kelam. Kedalaman yang kelam. Apa yang sebenarnya terjadi? Bung, aku curiga orang yang menyelamatkanku 3 tahun lalu. Bukan Wan Er sama sekali. Aku sudah lama merasa ada yang tidak beres. Shen Wan Er. Dia tidak punya niat baik seperti itu. Seseorang periksa ini. Pergi cari semua orang yang tahu tentang kejadian 3 tahun lalu, bawa mereka kemari. Direktur Fu. Ada seorang pelatih di kolam renang. Katanya dia pernah melatih Nona Wan Er. Katakan semua yang kau tahu padaku. Shen Wan Er, aku ingat sekali dengannya. Dia bukan datang untuk belajar berenang, dia datang untuk menyiksa kakaknya. Maksudmu apa? Shen Wan Er sering sengaja melemparkan kalung dan anting-anting kakaknya ke area dalam. Memaksa kakaknya menyelam untuk mencarinya. Kalau tidak ketemu, dia tidak boleh naik. Terkadang, kakaknya harus berada di dalam air selama 2-3 jam. Apa? Kasihan sekali kakaknya. Terkadang dia mengalami hipoglikemia dan pingsan di dalam air.
Kalau tidak siapnya membawa permen, mungkin udah... Saat itu apakah dia memakai baju renang biru? Baju renang yang mereka pakai di saat itu persis sama. Ternyata orang yang menyelamatkanku saat itu selalu Qinghuan. Bu Siti, Tuan muda, barang-barang Shen Qinghuan mana? Di mana disimpan? semuanya sudah dibuang oleh Nona Wan Er. Waktu itu Anda sendiri yang setuju. Anda sudah lupa semuanya? Barang-barang Shen Qinghuan sudah dibersihkan. Semuanya ada di sini. Aku suruh buang, ya buang. Banyak sekali omong kosong. Bu Siti, kedepannya, apapun kata Wan Er, kalian lakukan saja. Kalau ada yang berani tidak hormat pada Wan Er lagi, langsung berkemas dan pergi, termasuk kamu. Ya. Tuan muda. Dibuang. Cari kembali. Aku harus cari kembali. Aku sudah tahu akan ada hari seperti ini. Ini peninggalan Qinghuan. Aku takut dirusak oleh Shen Wan Er. Sudah lama aku sembunyikan diam-diam. Buku harian Qinghuan. Semoga kamu membacanya baik-baik. Buku harian Qinghuan. Hari ini, aku diusir lagi oleh ayah dan Wan Er dari rumah. Di luar salju turun sangat lebat. Aku tidak punya tempat untuk pergi. Melihat lalu lintas di jalan yang tak henti-hentinya, sudah muncul keinginan untuk mengakhiri hidup. Tepat pada saat itu, Fu Chenyuan muncul. Dia berkata padaku, "Ikut aku pulang." Setelah ibu pergi, tidak pernah lagi ada orang yang begitu baik padaku. Dialah yang memberiku keberanian untuk terus hidup. Jangan takut. Aku akan membawamu pergi. Hari ini, Fu Chenyuan bilang di depan semua orang dia akan menikahiku. Rasanya seperti bermimpi, aku diam-diam berharap. Di kehidupan ini dan selanjutnya selalu bersamanya. Tidak pernah berpisah. Mulai hari ini, Shen Qinghuan adalah tunanganku. Aku tahu dia berada di posisi tinggi dikelilingi bahaya. Katanya, kuil di luar kota jimat keselamatannya paling ampuh. Aku bersujud langkah demi langkah merangkak sejauh 10 li di jalan gunung. Banyak darah yang keluar. Buddha di atas hamba perempuan ini naik gunung dengan 3 kali sujud 9 kali membungkuk. Ketulusan hati ini bisa disaksikan langit dan bumi. Hanya memohon yang mulia melindungi tunanganku,
Fu Chenyuan agar selalu selamat dan lancar sepanjang hidup. Lihat. Sudah kubilang pasti akan kudapatkan untukmu. Aku tidak mau. Asalkan bisa memohon keselamatanmu. Keluar darah sebanyak apapun, itu sepadan. Tapi aku tidak takut. Aku bersumpah di hadapan Buddha. Asalkan bisa melindungi Fu Chenyuan, aku rela menukarnya dengan nyawaku. Qinghuan. 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 Apa pantas diriku bisa bersamamu? Aku terlalu banyak berhutang pada Qinghuan. Aku bahkan menjadikan Qinghuan sebagai tameng. Aku juga demi Waner sekali lagi menyakitinya. Aku benar-benar binatang. Chenyuan. Kamu tenang dulu. Ibu. Aku salah. Aku sudah bersama Qinghuan dalam interaksi sehari-hari jatuh cinta padanya. Ibu aku sudah jatuh cinta padanya. Chenyuan, akhirnya kamu berani mengakuinya. Sekarang semua kebenaran telah terungkap. Bagaimana dengan Shen Wanhar? Apa rencanamu? Aku akan jelaskan padanya. Kamu yakin cara ini bisa bikin Fu Chenyuan terhadap Shen Qinghuan benar-benar putus asa? Putus asa atau belum tahu. Tapi pasti akan membuat Fu Chenyuan tambah jijik sama Shen Qinghuan. Nggak sia-sia juga gue nyebur ke air percuma. Tapi, setelah kejadian ini, gue juga akhirnya ngerti. Walaupun Shen Qinghuan nggak pergi dari kota Jaya, dia juga nggak akan balik ke sisi Fu Chenyuan lagi. Kenapa bisa bilang gitu? Ya karena usaha gue sebelumnya dong. Waktu itu, gue sengaja jatuh dari tangga. Fu Chenyuan langsung tanpa ampun merusak rambut Shen Qinghuan. Terus pas foto pengantin itu, gue sengaja mesra-mesraan sama Fu Chenyuan buat bikin dia sakit hati. Hati Shen Qinghuan ini kayaknya udah mati berkali-kali deh. Kak Fu, kondisimu udah membaik? Kenapa tiba-tiba ngajak gue ke sini? Masih ingat tempat ini? Tentu ingat. Dulu gue belajar berenang di sini. Kakak sering banget ngejahilin gue. Kak Fu, mau apa? Kak Fu, kamu mau apa? Kak Fu, kamu ngapain? Kak Fu, kamu mau apa? Kak Fu, kamu mau ngapain? Kak Fu, ingat sesuatu? Kak Fu, aku nggak ngerti omonganmu. Nggak ngerti. Dulu kan kamu begitu juga sama kakakmu? Kak Fu, jangan. Kak Fu, aku ini tunanganmu. Kamu pantas. Kak Fu, kamu kenapa hari ini? Pembicaraanmu dengan Shen Tianzang semuanya aku dengar. Kak Fu, karena aku terlalu mencintaimu, baru bisa seperti ini. Kamu begitu mencintaiku, kamu akan memaafkanku, kan? Berbuat baik padamu adalah hal yang paling kusesali sepanjang hidupku. Dulu aku buta dan bodoh, salah menganggapmu sebagai penyelamatku. Sebenarnya 3 tahun lalu,
Orang yang menyelamatkanku di kolam renang sebenarnya adalah Shen Qinghuan, bukan kamu. Walaupun kakakmu yang menyelamatkanmu, dia sudah pergi. Itu kan karena kamu yang main licik di belakang. Hari ini aku akan membuatmu membayarnya. Kak Fu, aku salah. Aku benar-benar salah. Aku mohon lepaskan aku, biarkan aku naik. Lihatlah dia. Kurang dari 2 jam, jangan biarkan dia naik ke darat. Kak Fu. Shen Qinghuan, aku benci kamu. Shen Qinghuan, aku benci kamu. Aku benci kamu. Bapak Xiao, Belum pernah lihat. Kamu begitu memperhatikan. mitra manapun. Studio mereka baru buka. Anda malah datang sendiri untuk memberi selamat. Anda kan? Pewaris grup Xiao. Qinghuan, dia pantas. Saya umumkan, studio eksplorasi aroma hari ini resmi dibuka. Semoga sukses. Selamat. Ramai sekali ya. Datang tanpa diundang, nggak ganggu kan? Direktur Xiao, aku sangat senang kamu bisa datang. Sedikit hadiah. Bapak Xiao, kamu terlalu sungkan. Waktu di pesta itu, kamu membelaku. Aku belum sempat berterima kasih padamu. Qinghuan, masalahmu dengan Fu Chenyuan sudah kudengar. Kamu sudah menderita. Semua itu sudah lewat. Sekarang aku hanya ingin fokus mengembangkan produk dan studio ini dengan baik. Aku pasti akan mendukung semua keputusanmu. Bakatmu pantas dilihat seluruh dunia. Bapak Shen, Direktur Xiao. Kalian berdua sangat cocok. Qinghuan, Qinghuan, Fu Chenyuan lagi-lagi kamu mau apa? Qinghuan, ini semua salahku. Kamu mau apa? Qinghuan, maaf, 3 tahun lalu, apa kamu pernah menyelamatkan seseorang di kolam renang? Fu Chenyuan, sebenarnya kamu mau bilang apa? Orang itu adalah aku. Waktu itu kamu dan Warner pakai baju renang yang sama. Aku salah mengenali orang. Ternyata orang yang kuselamatkan dulu adalah kamu. Qinghuan, aku sama sekali tidak punya perasaan pada Warner. Aku yang salah mengenali orang, salah membalas budi. Cuma dengan ucapan salah orang bisa menghapus penderitaanku selama 3 tahun ini? Aku di sisimu, 3 tahun mengorbankan segalanya. Tapi bagaimana sikapmu padaku? Ketidakacuhanmu dan siksaanmu bersama Shen Wan-er, semuanya nyata. Qinghuan, aku tahu kamu masih marah. Beri aku kesempatan. Beri aku kesempatan untuk menebus kesalahanku padamu. Lihat. Ini adalah semua sahamku di perusahaan Fu. Semuanya kuberikan padamu. Beneran? Apa yang mau kamu lakukan? Asalkan kamu percaya, apapun yang kamu minta akan kulakukan. Ambil. Aku tidak butuh itu. Qinghuan. Fu Chenyuan, kamu tidak dengar ucapan Qinghuan. Kamu tidak diundang ke sini. Silakan pergi. Kamu lagi. Fu Chenyuan, kalau kamu masih ganggu Qinghuan, jangan salahkan aku kalau aku tidak segan-segan. Apa urusanmu? Fu Chenyuan, sudah cukup belum ulahmu? Kalau kamu tidak pergi, aku akan panggil orang. Qinghuan, ini salahku. Aku minta maaf padamu. Kasih aku kesempatan. Aku pasti bisa berubah nanti. Setelah ini aku... Sadarlah. Shen Qinghuan yang mencintaimu sudah lama mati. Kamu, dengan tanganmu sendiri yang mendorongnya ke Shen Wan-er untuk jadi sasaran. Kamu lupa? Kamu sudah tahu? Ya. Di hidup ini, bahkan di kehidupan selanjutnya, aku tidak ingin punya hubungan sedikit pun denganmu. Sekarang, segera, cepat, tolong pergi dari hadapanku. Qinghuan.
Qing Huan, aku pasti akan membuatmu melihat ketulusanku. Jangan kirim lagi. Qing Huan, aku tidak akan menyerah. Klien ini penting bagi kami untuk membuka pasar ke depannya. Aku harus dapatkan dia. Kirim datanya padaku. Bapak Shen, pihaknya sangat misterius. Dia bersikeras mau bertemu langsung. Oke, aku paham. Qing Huan, selamat ulang tahun. Qing Huan, aku cuma mau rayakan ulang tahunmu aja. Minggir. Tunggu, aku juga siapkan kue. Kali ini kue buatanku sendiri, kan kamu suka makanan manis. Fu Chenyuan, aku alergi kacang. Masa sih? Chenyuan, Kenapa? tiap tahun beli kue kacang? Wan Er suka, cuma kue doang. Kamu kok banyak tingkah? Maaf. Aku juga ada hadiah. Fu Chenyuan, aku nggak mau terima apapun darimu. Aku mohon, lepasin aku. Jangan main-main seperti ini lagi bujuk aku keluar. Aku nggak ada waktu main sama kamu. Drama penyesalan seperti ini. Qing Huan, jangan pergi. Aku cuma mau baik sama kamu. Nggak boleh? Kebaikanmu nggak bisa aku terima. Qing Huan, Kamu yakin Qing Huan akan bertemu klien di sini? Baik, aku cari lagi. Qing Huan, aku mohon padamu. Tolong jangan pergi ya. Ini salahku. Aku akan berusaha 2 kali lipat untukmu nanti. Aku tak akan mengecewakanmu lagi. Fu Chenyuan, sampai kapan lagi kau akan terus mengganggu? Tidak ada masa depan untuk kita. Aku tahu kau masih marah padaku kan? Tenang saja. Aku janji tak akan mengecewakanmu lagi. Aku pasti tidak akan lagi seperti dulu. Dengar baik-baik. Aku tidak marah. Aku sudah tidak punya perasaan lagi. Mengerti? Apa karena dulu aku menyalahkanmu atas kejadian Wan Er jatuh dari tangga itu? Merusak rambutmu. Kau masih marah. Chenyuan, kumohon, jangan potong. Tenang saja, sekarang juga aku akan jatuh dari tangga ini. Langsung jatuh sampai kau puas. Fu Chenyuan, bisakah kau jangan kekanak-kanakan begini? Aku tak ada waktu melihat aktingmu di sini. Fu Chenyuan, kamu benar-benar tidak bisa ditolong? Aku akan terus terjatuh, sampai kamu tidak marah lagi. Qing Huan, aku sudah tahu, kamu masih memikirkan aku. Apa kamu masih pantas disebut pria? Dengan menyakiti dirimu sendiri untuk memanipulasi perasaanku. Kamu pikir aku masih akan merasa iba? Qing Huan, Kamu tidak apa-apa, Qing Huan. Aku tidak apa-apa. lepaskan tangan kotormu. Fu Chenyuan, kamu gila!
Xiaochu, kamu tidak apa-apa? Tidak apa ya? Aku akan segera mengantarmu ke rumah sakit. Qinghuan, Qinghuan. Qinghuan. Kak Fu, kamu baik-baik saja? Shen Qinghuan berani sekali ya. Pergi sana. Kamu tidak berhak mengatakannya. Kak Fu, aku tidak menyalahkanmu atas perlakukanmu dulu. Aku tidak akan meninggalkanmu. Tidak seperti Kak Qinghuan. Pergi, Qinghuan. Kamu sudah mencintaiku selama 3 tahun. Setelah kamu tidak marah lagi, pasti akan kembali padaku. Benar-benar tidak apa-apa? Bagaimana kalau pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan lebih lanjut? Luka kecil, tidak apa-apa. Maaf, aku membuatmu terseret lagi. Tidak apa-apa, Qinghuan. Aku tahu, sekarang kamu hanya ingin fokus pada kariermu. Tidak ingin terkuras oleh hal-hal menyebalkan ini. Dan lagi? Dan lagi apa? Dan lagi, sebenarnya kamu orang yang baik. Kuharap kamu bisa mendapatkan kebahagiaan sejati. Oh iya. Sebenarnya hari ini aku datang untuk memberi kabar baik. Kantong wewangian pertama untuk bantu tidur sudah selesai diproduksi semua. Bagus sekali. Ini jauh lebih cepat dari yang kita perkirakan. Besok lusa akan diadakan konferensi pers baru. Kuyakin dengan kombinasi bahan alami dan konsep inti estetika tumbuhan oriental ini, kita pasti bisa menciptakan keajaiban penjualan baru. Direktur Xiao, aku benar-benar tidak tahu bagaimana harus berterima kasih padamu. Terima kasih untuk apa? Oh iya, aku punya beberapa ide promosi untuk pemanasan konferensi pers. Mari kita lihat bersama. Di sini menurutku masih bisa dioptimalkan lagi. Di mana? Di bagian ini. Nah. Sudah hampir selesai. Untuk hari ini, kita cukupkan sampai di sini dulu. Cantik sekali. Siapa ya yang beruntung? Qinghuan, selamat ulang tahun. Direktur Xiao, kamu. Kalau aku bilang padanya, kembang api ini sengaja kusiapkan untuknya, apakah itu akan memberatkan hatinya? Sudahlah, yang penting dia bahagia saat ini. Waktu kamu datang ke grup Xiao untuk wawancara, aku melihat CV-mu. Jadi aku ingat tanggal ulang tahunmu. Kebetulan ada kembang api, aku cuma memanfaatkannya saja. Sekalian menyampaikan ucapan selamatku. Qinghuan, hidupmu ke depannya pasti akan bersinar seperti kembang api ini. Semakin cemerlang. Shen Qinghuan, kali ini aku akan menghancurkan nama baikmu. Qinghuan masih tidak mau kembali? Masalah yang sudah lama tidak bisa diselesaikan dalam sehari. Selanjutnya apa rencanamu? Aku tidak percaya Qinghuan tidak punya perasaan padaku. Besok adalah peluncuran produk barunya. Aku akan menyerahkan grup Fu kepadanya di depan umum, sebagai bukti ketulusanku. Ya. Bapak Shen, efek kantong aromaterapi ini untuk menenangkan pikiran sangat luar biasa. Kami sangat menantikan kerja sama dengan Anda.
Kami dari Grup Xiao sangat menghargai keahlian profesional Anda. Kami akan berusaha sekuat tenaga untuk memberikan dukungan menyeluruh. Terima kasih semuanya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan secara detail konsep merek Sun Xiang dan rencana masa depannya. Ada apa ini? Bukankah itu direktur baru dari Grup Xiao? Sudah lihat kan? Wanita Shen Qinghuan ini hanya mengandalkan tubuhnya untuk menggoda Direktur Xiao. Kalau tidak, Grup Xiao mana mungkin mau bekerja sama dengan bengkel kecilnya. Hubunganku dan Direktur Xiao bersih. Jangan salah paham. Aku punya bukti. Ini Xiaochu yang pesan khusus untuk Shen Qinghuan. Dinyalakan khusus di hari ulang tahunnya. Waktu kamu wawancara di Grup Xiao dulu, aku lihat CV-mu. Jadi aku ingat tanggal ulang tahunmu. Kebetulan ada kembang api, aku manfaatkan momen ini untuk menyampaikan ucapan selamatku. Kalau tidak ada hubungan yang tidak senonoh, kenapa harus berusaha keras menyenangkan rekan kerja? Wanita yang naik jabatan dengan tidur bisa bikin produk bagus apa? Kesuksesannya, bakatnya, semua didapat dari ranjang. Nona Shen, tolong jelaskan hubunganmu dengan Direktur Xiao. Apakah kamu dapat kerjasama dengan keluarga Xiao dengan hubungan gelap? Diam semua. Diam semua. Ini siapa lagi? Ini cuma salah paham. Maksudnya apa? Shen Qinghuan itu tunanganku. Hubungan pribadinya kok ruwet banget. Dia nggak mungkin punya hubungan dengan orang lain. Fu Chenyuan, jangan bikin ribut di sini. Udah punya tunangan masih main mata di sini. Wanita bejat moral kayak gini, produk yang dibuat. Siapa yang mau beli? Selesai. Merek ini udah jelek namanya. Kerjasamanya pasti batal juga. Bukan. Hubungan pertunangan aku sama Fu Chenyuan udah dibatalkan. Aku sama direktur dari Grup Xiao. Juga bersih-bersih aja. Cuma mitra kerja biasa. Direktur Shen, mengingat dampak buruk yang terjadi, Grup Xiao memutuskan untuk sementara menghentikan kerjasama dengan Anda. Sangat disayangkan. Aku juga nggak mau kerjasama. Iya, Kim juga nggak kerjasama lagi. Kami juga nggak kerja sama lagi. Direktur Wang, ini beneran cuma salah paham. Proyek ini aku sama tim udah ngeluarin banyak tenaga dan pikiran. Nggak boleh berhenti. Qinghuan, kamu mau sukses, nggak perlu susah-susah kayak gini. Asal kamu balik, aku bantu selesaikan semuanya. Mereka nggak kasih ke kamu. Grup Fu akan pakai semua sumber daya buat bantu kamu. Aku nggak butuh. Asal kamu balik, aku kasih seluruh grup Fu padamu. Biarkan kamu pegang kendali penuh. Punyaku adalah punyamu. Grup Fu-mu. Aku nggak mau. Qinghuan, kamu sekarang udah nggak ada jalan mundur. Apa kamu rela ninggalin? Semua yang udah kamu bangun susah payah. Daripada balik. Iya. Aku lebih milih nggak punya apa-apa. Daripada harus balik sama kamu. Kamu kok keras kepala banget? Apa kamu sama Xiaochu memang ada urusan gelap? Shen Qinghuan. Aku tidak percaya. Kali ini Kak Fu masih belum mau menyerah padamu. Asalkan kau mau ikut aku pulang. Kau mau memukulku atau memakiku, aku tidak apa-apa. Lupakan saja. Semuanya lihat kan? Tunangannya begitu baik padanya, tapi dia masih selingkuh. Sungguh tidak tahu malu. Benar juga. Bisa melakukan hal seperti itu, orang ini keterlaluan ya. Diam kalian semua. Qinghuan, aku tahu merek ini sangat penting bagimu.
Kalau kau tidak mau ikut aku pulang, aku tidak keberatan menghilangkan merek ini. Apa katamu? Maaf Qinghuan, aku tahu kau akan membenciku karena ini, tapi aku tidak punya pilihan lain. Hanya dengan membuatmu kehilangan semua ini, kau baru mungkin kembali dengan patuh ke sisiku. Fu Chenyuan, aku sudah tidak mencintaimu lagi. Apalagi ingin terlibat masalah apapun denganmu. Kenapa kau masih terus memburuku? Baik. Tidak mau pulang ya? Jangan salahkan aku nanti. Semuanya dengarkan? Mulai hari ini, perusahaan manapun yang berani bekerja sama dengan produk apapun dari studio eksplorasi aroma, Grup Fuku akan memboikotnya di seluruh industri. Seserius itu boikot seluruh industri? Ini... Kurasa kau tidak punya kemampuan untuk itu. Kurasa kamu nggak bakal sanggup. Qinghuan, maaf, aku baru siapin beberapa barang jadi agak terlambat. Kamu sudah menderita. Bukannya ini orang yang ada di foto itu? Xiaochu, kamu datang pas banget. Orang yang dikirim grup Xiao mau membatalkan kerja sama dengan kita. Sebenarnya apa yang terjadi? Cepat jelasin ke mereka. Tenang saja, yang bersih akan tetap bersih. Aku nggak akan biarkan kamu difitnah. Apalagi membiarkan produk yang kamu susah payah kembangkan hancur dalam sekejap. Xiaochu, aku sudah peringatkan kamu, jangan cari Qinghuan lagi. Lihat kamu sekarang. Sudah bikin dia jadi seperti apa? Fu Chenyuan. Yang bikin Qinghuan susah, aku atau kamu? Atau justru kamu yang mau nyakitin dia? Kamu tahu nggak? Qinghuan untuk brand ini sudah mencurahkan berapa banyak tenaga, berapa kali begadang. Kamu bilang cinta dia, tapi malah mau menutup mereknya sendiri. Hancurkan segalanya. Mana tega hatimu? Aku tadi... Fu Chenyuan, simpan saja cara-cara licikmu itu. Bahkan mati sekalipun, aku nggak mungkin balik sama kamu. Qinghuan, jangan lupa, dia sekarang cuma seorang direktur kecil. Situasi seperti ini nggak bisa dia kendalikan. Kamu cuma bisa balik sama aku, baru aku bisa kasih yang kamu mau. Siapa bilang mau hentikan kerjasama? Kami, Grup Xiao, akan kerjasama seumur hidup dengan tim Shen Qinghuan. Grup Xiao ini. Ada apa sih? Seumur hidup? Kamu cuma direktur kecil saja. Berdasarkan apa kamu mewakili Grup Xiao ngomong gitu? Berdasarkan apa? Iya. Berdasarkan aku adalah satu-satunya penerus Grup Xiao. Karena aku adalah satu-satunya penerus Grup Xiao. Beneran? Penerus satu-satunya Grup Xiao. Apa? Xiaochu, kamu gila ya, turun kamu. Sekarang kamu melawan atasan. Merusak reputasi direktur grup. Kayaknya posisi direktur departemenmu ini udah bosen kamu pegang. Aku sering tinggal di luar negeri. Kamu belum pernah ketemu aku, itu wajar. Qinghuan, orang ini pembohong. Aku sarankan kamu jauhin dia. Aku tahu kamu berniat baik. Tapi... Qinghuan, percayalah padaku. Aku akan membantumu menyelesaikan semuanya. Aku malah bikin kamu kena masalah lagi. Nggak apa-apa. Qinghuan, aku tahu. Sekarang kamu cuma mau fokus ke karier. Nggak mau terkuras energi sama hal-hal menyebalkan ini. Dan lagi apa? Dan, sebenarnya kamu orang yang baik. Aku harap kamu bisa mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya. Ini... Barusan Grup Xiao mengeluarkan pengumuman menyambut kepulangan penerus grup. Sekarang coba kamu pura-pura lagi. Tunjukkan pada semua orang. Penerus Grup Xiao adalah... Beneran dia. Beneran dia ya. Penerus Grup Xiao adalah... Xiaochu. Itu dia, benar-benar dia ya. Ternyata benar-benar sang penerus Xiaochu penerus grup. Benar-benar dia ya. Memang dia ya. Pak Direktur. Tadi saya tidak tahu diri sudah menyinggung Anda.
Mohon maafkan saya. Astaga. Dia ternyata adalah penerus misterius grup Xiao itu. Grup Xiao itu kan perusahaan terbesar di Kota Jaya. Keluarga Fu kali ini benar-benar menabrak tembok. Qinghuan, sekarang kamu tenangkan. Selama ada aku, usaha kerasmu tidak akan sia-sia. Ini terlalu mendadak aku agak. Qinghuan, maaf ya, aku tidak sengaja menipumu. Aku tidak bilang, hanya saja aku ingin dengan identitas sebagai teman bekerja sama mendalam denganmu. Aku tidak ingin memberimu tekanan. Qinghuan, meskipun dia penerus, terus kenapa orang seperti dia tidak mungkin tulus sepenuhnya baik padamu? Bukankah dia membuatmu repot ke sana kemari? Fu Chenyuan, dengarkan baik-baik. Aku, Xiao Chu, akan menggunakan seluruh kekuatan grup Xiao untuk mendukung merek Nona Shen Qinghuan tanpa batas. Sekarang masa depannya sangat cerah. Pasar langsung terbuka lebar. Jangan lupa semuanya. Penerus satu-satunya grup Xiao ini. Bahkan di hari ulang tahun, Shen Qinghuan menembakkan kembang api untuknya seisi kota. Hubungan mereka pasti tidak biasa. Kamu benar. Hubunganku dengan Nona Shen memang tidak biasa. Wah, ada hubungan tidak senonoh ya. Dia mengaku. Xiao Chu? Tapi hanya dari satu pihak. Aku yang padanya. Aku terhadap Nona Qinghuan sejak awal sudah jatuh hati. Aku mendukungnya dengan segenap kekuatan grup Xiao. Secara profesional itu karena aku menghargai bakatnya. Secara pribadi, aku melakukannya dengan senang hati. Qinghuan, sebenarnya kembang api itu yang menyalakan aku. Aku takut perasaanku ini akan memberimu tekanan, jadi tidak berani mengatakannya langsung. Sebenarnya sejak pertama kali kamu datang untuk wawancara di Xiao Group, aku sudah sangat tertarik padamu. Yang kulihat bukan hanya bakatmu, tapi juga semangat membakar semua jembatan yang kamu miliki. Kemudian aku sengaja mencari tahu tentangmu, apa yang kamu alami selama masa itu. Aku mulai memahamimu, mengagumimu, mengagumi keberanianmu untuk memulai dari nol. Dan lebih lagi, aku merasa iba padamu. Menanggung semua kesulitan sendirian. Aku hampir lupa. Sudah berapa lama tidak ada yang benar-benar memperhatikanku. Apalagi yang mau bersusah payah untuk mengenaliku. Terima kasih, Xiao Chu. Aku yang harus berterima kasih. Qinghuan, aku punya hadiah untukmu. Melamar. Besar sekali. Ini mau melamar ya? Aku tadi datang terlambat karena aku pergi mengambil cincin ini. Namanya mahkota kebebasan. Aku yang mendesainnya khusus untukmu. Mahkota belum tentu melambangkan belenggu. Ia melambangkan kebebasan, kemerdekaan. Di hatiku tidak ada orang yang lebih pantas memakainya selain kamu. Aku akan menggunakan seluruh kekuatanku untuk mendukungmu mendapatkan kebebasan yang sesungguhnya. Qinghuan, jangan tertipu olehnya. Apa kamu tidak lihat dia cuma ingin memanfaatkanmu? Qinghuan, maukah kamu memberiku satu kesempatan, membiarkanku menjadi orang yang diam-diam di belakang mendukungmu? Xiao Chu, aku bisa merasakan pengertianmu, rasa hormatmu, dan setiap kali aku butuh bantuan, tangan yang kau ulurkan, semuanya tulus. Aku sangat bersedia memberimu kesempatan ini. Aku juga mau, pasang-pasang, memberi diriku sendiri satu kesempatan untuk hidup baru. Qinghuan, kamu bilang apa? Qinghuan, aku pasti tidak akan mengecewakanmu. Tidak boleh.
Jangan percaya dia. Lepaskan. Qing Huan, dia baru kenal kamu berapa lama? Omongan manisnya aja kamu udah percaya. Janji yang dia kasih, aku, Fu Chenyuan, juga bisa kasih. Bahkan lebih. Di dunia ini, nggak ada orang yang lebih cinta sama kamu daripada aku. Fu Chenyuan, mau berapa kali lagi aku bilang? Aku anggap kakak akan balik sama kamu. Fu Chenyuan, kamu nggak pernah belajar buat menghargai Qing Huan. Kamu nggak pantas bilang cinta. Aku nggak menghargai dia. Masa sih aku nggak menghargai dia? Semua yang aku lakukan ini demi dia. Demi aku baru aja difitnah di depan umum. Kamu di pihak mana? Kamu sama kayak yang lain? Nuduh aku dengan pikiran paling kotor. Kamu bahkan pakai brand yang susah payah ku bangun buat ancam aku. Maksa aku tunduk. Fu Chenyuan, aku sangat kecewa sama kamu. Qing Huan, maaf, aku terlalu terburu-buru. Kamu lihat, aku udah berulang kali nurunin harga diri buat minta ke kamu. Minta kamu ngasih maaf. Ini semua masih kurang? Fu Chenyuan, semua yang kamu lakukan ini cuman egois buat bikin kamu sendiri terharu. Sayangnya, seberapa tulus pun kamu berakting kali ini, aku nggak akan percaya lagi. Tidak mungkin. Aku tidak percaya. Aku tidak percaya di hatimu tidak ada aku. Kamu masih ingat ini? Dulu kamu untukku. Berlutut menaiki ratusan anak tangga untuk memohonkan ini untukku. Buddha di atas, hamba perempuan ini bersujud 3 kali dan membungkuk 9 kali sepanjang jalan naik ke gunung. Ketulusan hati dapat disaksikan oleh langit dan bumi. Hanya memohon yang mulia dapat melindungi tunangan hamba, Fu Chenyuan, agar selamat dan lancar sepanjang hidupnya. Saat itu lututmu penuh darah. Kamu tahu betapa sakitnya hatiku melihatmu. Aku tidak percaya di hatimu tidak ada aku. Kamu sangat mencintaiku. Kamu tidak mungkin kamu. Dibuang begitu saja. Tuanku sekarang menyesal. Fu Chenyuan, cintaku padamu dulu itu benar. Sekarang tidak lagi. Juga benar. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Kasih sayang yang datang terlambat ini lebih hina dari rumput. Kalau tahu akan begini, mengapa harus dulu? Betul. Sungguh pantas. Fu Chenyuan, hari ini adalah hari penting Qing Huan. Aku tidak mengizinkanmu di sini berbuat onar lagi. Keamanan. Qing Huan, Qing Huan. Qing Huan, Qing Huan. Qing Huan, apakah kamu bersedia memberiku satu kesempatan untuk membiarkan aku dengan sah menjagamu? Aku bersedia. Pakai. Baik. Cepat pakai. Jangan, Qing Huan, Qing Huan. Qing Huan. Qing Huan. Grup Xiao kami pasti akan mengikuti langkah direktur utama. Akan mengerahkan segala upaya untuk mendukung Nona Shen. Bagus. Bagus. Kami juga mendukungmu. Iya, Nona Shen. Perusahaan kami sangat menantikan kerjasama denganmu. Betul. Bekerja sama dengan Nona Shen. Kami juga. Sama saja dengan Bekerja sama dengan grup Xiao. Shen Qing Huan, Kali ini meski aku gagal menjatuhkanmu. tapi kamu bersama Xiao Chu. Kali ini. Kakak Fu seharusnya akan putus asa padamu. Hari ini sungguh bagus, 2 kebahagiaan sekaligus. Selamat ya Nona Shen.
Ayo pergi. Kakak Fu, kamu baik-baik saja? Berani sekali kamu masih muncul di hadapanku. Kakak Fu, jangan pikirkan lagi Qinghuan wanita itu. Dia itu wanita yang sangat materialistis. Dia pasti sudah tidur dengan Xiao Chu. Kalau tidak, kenapa Xiao Chu? Barusan di ruang rapat yang menyebarkan rumor itu adalah kamu. Kakak Fu, aku hanya ingin kamu menyadari sifat aslinya. Semua yang kulakukan ini adalah untukmu. Ah, bajingan. Sepertinya aku terlalu baik hati padamu. Kakak Fu, aku hanya ingin kau melupakannya. Apa kurangnya aku dibanding Shen Qinghuan? Kau berhati jahat penuh dengan kejahatan. Kau berani menyamakan dirimu dengan Qinghuan? Kau cari mati? Aku mau grup Shen segera bangkrut. Kakak Fu, jangan. Ini semua salahku. Tidak ada hubungannya dengan keluarga Shen. Tidak apa-apa. Kau lupa bagaimana keluargamu menganiaya Qinghuan? Kakak Fu, aku mohon. Ini semua salahku. Aku mohon, lepaskan keluarga Shen. Aku mohon padamu. Pergi. Maaf, aku mohon jangan pukul aku lagi. Maaf. Aku mohon padamu, aku salah. Jangan pukul lagi. Pendiri, studio eksplorasi aroma ibu Shen Qinghuan dengan produk fenomenalnya mencetak penjualan fantastis senilai 2,2 triliun rupiah. Produk bantu tidurnya mendunia menjadi ratu bisnis generasi baru. Kami mendapat kabar gembira, Nona Shen Qinghuan dan penerus grup Xiao Tuan Xiao Chu akan melangsungkan pernikahan hari ini. Tidak. Cium, 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 cium. 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 Kak, sudah bisa? Ternyata menyaksikan orang yang dicintai berdiri bersama orang lain sangat menyakitkan. Qinghuan. Fu Chenyuan, mau apa lagi kau kesini? Aku sudah menikah. Kau masih belum mau menyerah? Qinghuan, aku mohon beri aku satu kesempatan lagi. Kita mulai lagi dari awal ya. Apa yang sudah kukatakan sudah cukup jelas. Sekarang hidupku baik-baik saja. Tolong jangan terus mengganggu. Aku... Fu Chenyuan, jangan kira aku tidak berani menyentuhmu. Hanya karena aku masih menghargai Qinghuan, baru kuberikan kesempatan terakhir ini untukmu. Jangan tantang batasku. Xiao Chu, kalian baru kenal beberapa bulan. Seberapa dalam perasaan kalian? Jangan pura-pura di sini. Perasaan yang sebenarnya tidak diukur dengan waktu. Xiao Chu, aku mohon padamu. Asalkan kau melepaskannya, seluruh grup Fu akan kuberikan padamu. Setuju? Dia gila ya? Grup Fu itu adalah hasil jerih payah beberapa generasi keluarga Fu. Nilai pasarnya miliaran. Mudah-mudah saja diberikan. Maaf ya, harta warisanmu yang sedikit itu tidak kuinginkan. Fu Chenyuan, pergilah kau. Jangan mempermalukan dirimu sendiri lagi.
Qing Huan, aku mohon, aku benar-benar mohon. Beri aku kesempatan sekali lagi, aku pasti akan berubah, percayalah. Fu Chenyuan, kamu tidak jadi aktor. Sungguh sayang sekali. Aku tidak bohong padamu. Aku benar-benar tidak bohong. Apa yang harus kulakukan agar kamu percaya padaku bahwa ini benar? Apapun yang kamu lakukan, aku tidak akan percaya lagi. Aduh, serem banget. Nah, sekarang kamu percaya kan? Kok bisa gini sih, Fu Chenyuan, kamu benar-benar gila. Dengan begini, kamu pasti percaya kalau ini bukan akting, kan? Fu Chenyuan, palsu pun asli pun sudah tidak penting lagi. Qing Huan, Aku benar-benar mencintaimu. Di hari kita menikah, keluarga Fu sudah tidak dalam krisis. Aku benar-benar ingin menikahimu, benar-benar ingin bersamamu, mencintaimu dengan tulus. Jika saat itu kamu tidak pergi, jika aku tidak pergi saat itu, mungkin. Jika aku tidak pergi saat itu, aku harus terus menahan sikapmu yang memihak Shen Waner. Kamu akan selalu sombong mengira. Aku Shen Qinghuan seumur hidup hanya memilihmu, lalu terus membiarkanmu dengan semena-mena menginjak-injak hatiku. Aku benar-benar salah. Aku benar-benar tahu salahku. Cukup. Aku benar-benar. Aku tidak mau dengar lagi. Kalau mau berlutut, terus saja berlutut di sana. Semuanya. Maaf tadi ada sedikit interupsi. Selanjutnya, pernikahan aku dan Shen Qinghuan dilanjutkan. Berikutnya aku akan umumkan hal penting. Qinghuan, ini adalah dokumen transfer saham grup Xiao. Mulai saat ini kamu menjadi pemegang saham terbesar grup Xiao. Kamu adalah pemegang saham terbesar dari grup Xiao. Xiao Chu, kamu tidak perlu seperti ini. Qinghuan, aku tahu kamu tidak peduli dengan semua ini. Tapi ini adalah perasaanku yang tulus. Di masa depan, jika aku setengah hati saja tidak setia, aku rela keluar tanpa membawa apa-apa dan menyerahkan semuanya untukmu. Baiklah, aku terima. Hadirin sekalian, sebelum menjadi istriku sekalian, Shen Qinghuan adalah dirinya sendiri terlebih dahulu. Dia adalah seorang wanita luar biasa yang menciptakan mitos bisnis. Wow, Qinghua, aku sama sekali tidak akan menggunakan keluarga dan pernikahan untuk membatasimu. Kamu akan selalu menjadi dirimu sendiri. Wah, romantis banget. Baik. Terima kasih, Xiao Chu. Terima kasih telah hadir dalam hidupku. Terima kasih atas cinta dan hormatmu, yang telah menyembuhkan semua lukaku di masa lalu. Qinghuan, aku akan menggunakan seluruh hidupku untuk menjagamu, menghormatimu. Takkan pernah berubah. Qinghuan, semoga kamu bahagia.